same plan at Dumbledore. Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas season terbaru dari film Fantastic Beasts yang berjudul Fantastic Beasts: The Secret of Dumbledore. Film ini akan melanjutkan kisah petualangan Newt Scamander dari season 1 dan season 2. Jadi jika kalian belum nonton season 1 dan season 2, saya sarankan untuk menonton dulu agar kalian lebih memahami alur ceritanya. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, silakan like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang. Jika sudah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan Albus Dumbledore yang bertemu dengan Gellert Grindelwald di sebuah restoran. Di sana, Dumbledore menunjukkan botol perjanjian darah yang dahulu pernah mereka buat, di mana Dumbledore memang berniat untuk menghancurkannya agar ia dan Gellert bisa bertarung satu sama lain. Lalu setelah itu, Gellert pun akhirnya pergi dan membakar seluruh restoran tersebut. Lalu kita diperlihatkan Newt Scamander yang sedang membantu seekor hewan bernama Qilin untuk melahirkan. Setelah bayi Qilin lahir ke dunia, Credence dan anak buah Gellert yang lain tiba-tiba datang membunuh induk Qilin dan berniat menculik bayi Qilin. Meskipun sudah berusaha melindungi bayi Qilin, namun Credence dan yang lainnya berhasil mengalahkan Newt dan mengambil bayi Qilin tersebut. Setelah Credence dan yang lainnya pergi, Newt pun bergegas memeriksa keadaan induk Qilin. Saat itu, Newt merasa sangat bersalah karena ia tak bisa menyelamatkan induk Qilin dan bayinya. Namun di tengah penyesalan itu, seekor bayi Qilin tiba-tiba mendekati Newt. Ternyata sang induk Qilin baru saja melahirkan bayi kembar. Newt lantas memeluk bayi Qilin tersebut dan salah satu hewan peliharaannya. Kemudian Newt membawa mereka pergi dari sana. Sementara itu, Credence dan yang lainnya akhirnya sampai di markas Gellert. Credence kemudian menyerahkan bayi Qilin yang baru saja mereka dapatkan kepada Gellert. Setelah itu, Gellert pun menggendong bayi Qilin dan memperlakukannya dengan sangat lembut. Namun siapa sangka di balik perlakuan lembut itu semuanya ternyata hanyalah ucapan selamat tinggal. Karena tak lama kemudian Gellert tega membunuh si bayi Qilin hanya demi mendapatkan kekuatan untuk melihat masa depan. Konon dalam dunia sihir, Qilin adalah salah satu hewan yang suci dan terhormat. Bagi penyihir manapun yang ingin melihat masa depan, ia bisa membunuh bayi Qilin karena darahnya akan memperlihatkan masa depan yang akan terjadi. Bahkan seekor Qilin juga dipercaya sebagai hewan yang bisa menentukan siapa yang pantas menjadi pemimpin penyihir. Di sisi lain, Newt mengajak Theseus untuk bertemu dengan Dumbledore di sebuah kedai. Di dalam kedai itu, mereka pun bertemu dengan saudara Dumbledore yang bernama Everford. Everford kemudian mempersilahkan mereka untuk masuk karena Dumbledore sudah menunggu mereka di dalam. Dumbledore sengaja ingin bertemu dengan Theseus untuk menunjukkan alasan mengapa ia tak bisa melawan Gellert. Di tangannya kini sudah ada botol perjanjian darah yang dahulu ia buat bersama Gellert. Saat salah satu dari mereka berpikir untuk saling menyerang, maka botol itu akan langsung merasakannya dan botol itu akan mengeluarkan kawat-kawat besi yang langsung mengikat tangan serta leher Dumbledore sampai ia tak bisa bernafas. Karena alasan itulah Dumbledore pun meminta bantuan Newt dan juga Theseus untuk mengalahkan Gellert. Di dunia manusia, Jacob mengalami masa-masa sulit setelah kehilangan Queenie di dalam hidupnya. Tak lama kemudian, Jacob pun dihampiri oleh seorang penyihir bernama Profesor Lely. Lely kemudian mengajak Jacob untuk bergabung bersama yang lainnya untuk melawan Gellert sekaligus menyelamatkan Queenie. Mendengar nama Queenie, Jacob pun langsung setuju dan ikut bersama Lely. Setelah itu, Lely membawa Jacob berteleportasi ke sebuah gerbong kereta. Di sana sudah ada Newt, Theseus, Yusuf, dan asisten Newt yaitu Bounty. Newt sengaja mengumpulkan mereka untuk mendiskusikan rencana yang akan mereka lakukan demi bisa mengalahkan Gellert.
Karena Galet sekarang sudah bisa melihat masa depan, jadi mereka berencana untuk membuatnya bingung dengan cara berpencar melakukan tugas masing-masing. Untuk itu, Newt memberikan sebuah tongkat untuk Jacob agar ia juga bisa ikut dalam misi ini. Dalam misi itu, Yusuf ditugaskan untuk berpura-pura bergabung dengan pengikut Galet. Sementara yang lain akan dikirim ke Jerman untuk misi yang lain. Sesampainya di Jerman, Newt dan yang lainnya menghadiri rapat umum pemilihan jabatan pemimpin penyihir, di mana saat ini baru ada 2 orang penyihir yang mencalonkan diri mereka, yaitu Liu Tao dan Visi Santos. Setelah acaranya dimulai, Anton selaku pemimpin penyihir saat ini mengumumkan kalau Galet secara resmi dibebaskan dari semua tuduhan kriminal dan diizinkan menyalonkan diri untuk menjadi pemimpin penyihir yang baru. Semua penyihir yang mendengar hal itu, termasuk Newt dan juga Theseus, merasa kecewa dengan keputusan Anton. Namun apa daya, tak ada satupun penyihir yang bisa membantah keputusan seorang pemimpin penyihir. Di tengah acara itu, Theseus memperingati Newt karena ia melihat keberadaan anak buah Galet sekitar mereka. Theseus kemudian mencoba mengikuti Rosir, namun ia ketahuan dan akhirnya ditangkap. Di tempat lain, Bounty tiba di toko duplikasi. Di sana, Bounty ditugaskan untuk membuat duplikasi dari koper Newt. Mereka berharap koper duplikasi itu nantinya bisa membingungkan Galet, mengingat bayi Kilin yang satunya sekarang berada di dalam koper. Sementara Newt, Jacob, dan Lily kemudian bertemu dengan Dumbledore, dan Dumbledore sudah mengetahui apa yang terjadi semalam. Jadi ia datang menemui mereka untuk memberitahu di mana Theseus berada. Untuk mempersingkat waktu, Dumbledore pun membagi mereka bertiga, di mana Newt akan bertugas menyelamatkan Theseus, sementara Jacob dan Lily akan menghadiri acara makan malam bersama para kandidat. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan pembunuhan yang direncanakan akan dilakukan Galet pada salah satu kandidat, yaitu Vicentia Satos. Di waktu yang sama, Yusuf sampai di markas Galet. Sesuai tugasnya, ia datang menemui Galet dan mengaku ingin menjadi pengikutnya. Galet kemudian meminta Queenie untuk membaca pikiran Yusuf guna memastikan hal itu, dan Queenie menjawab kalau Yusuf memang berkata jujur. Rupanya Queenie juga berniat berkhianat pada Galet karena ia sebenarnya tahu kalau Yusuf dikirim oleh Dumbledore untuk menjadi mata-mata. Karena perkataan Queenie, Galet pun mengizinkan Yusuf untuk menjadi pengikutnya. Di sisi lain, Dumbledore akhirnya bertemu dengan Credence. Di sana, Credence tampak sangat marah karena fakta kalau ia adalah bagian dari keluarga Dumbledore yang ditelantarkan. Credence selalu menyerang Dumbledore dengan kekuatan Obscurus, tetapi serangan itu berhasil ditangkis dengan mudah oleh Dumbledore. Amarah sepertinya sudah menguasai Credence, jadi ia tak bisa mengontrol kekuatannya sendiri. Akhirnya, Dumbledore pun memasukkan Credence ke dalam dunia cermin agar ia tidak membahayakan siapapun. Di sana, Dumbledore mencoba menenangkan Credence dan mengatakan kalau Credence selama ini sudah dibohongi oleh Galet. Memang benar, ia adalah Aurelius Dumbledore, tetapi ia bukanlah saudara Albus Dumbledore, melainkan anak dari Abelful Dumbledore. Dumbledore kemudian meminta maaf pada Credence dan keduanya pun kembali ke dunia nyata. Setelah kejadian itu, kesetiaan Credence pada Galet pun mulai goyah, sejalan dengan kenyataan kalau musuh Galet adalah pamannya sendiri. Sementara itu, Newt pergi ke penjara untuk menyelamatkan Theseus. Setelah diizinkan masuk oleh sang penjaga, semua barang-barang Newt disita dan ia hanya diizinkan masuk bersama lampu lentera untuk membantunya melihat di dalam kegelapan. Newt kemudian masuk ke dalam penjara dan di tengah perjalanan ia tiba-tiba bertemu dengan gerombolan kalajengking. Di sana, Newt terpaksa harus membuat gerakan agar para kalajengking tidak menyerangnya. Tak lama kemudian, Newt akhirnya bertemu dengan Theseus yang tergantung di salah satu penjara. Ia pun melepaskan Theseus dan bersiap untuk kabur. Namun lentera di salah satu penjara tiba-tiba mati, sehingga seekor makhluk raksasa akhirnya terbangun dan memangsa salah satu penghuni sel penjara. Secara perlahan, Newt dan Theseus kemudian berjalan mengitari penjara sambil terus menirukan gaya kalajengking agar mereka tidak diserang.
Di waktu yang sama, Pig dan Niffler akhirnya berhasil melepaskan diri. Mereka berdua kemudian mengambil tongkat sihir Newt dan dasi milik Theseus. Saat Newt dan Theseus hampir sampai di depan pintu penjara, lentera yang mereka bawa tiba-tiba redup. Raksasa itu kemudian muncul dan menyerang mereka berdua. Untungnya, Pig dan Niffler datang di saat yang tepat. Kemudian mereka dibawa berteleportasi ke sekolah Hogwarts dengan bantuan dasi milik Theseus yang diberikan oleh Dumbledore. Di acara makan malam, Jacob dan Lily melihat kedatangan Galet dan para pengikutnya, termasuk Queenie. Mereka berdua ditugaskan untuk menggagalkan rencana Galet yang akan membunuh Vicentia dengan minuman beracun. Beruntung, Lily berhasil mengagalkan rencana itu dengan menggunakan kekuatan sihirnya. Namun Jacob yang mabuk tiba-tiba mendekati Galet dan para pengikutnya. Ia lalu mengacungkan tongkat sihirnya ke depan Galet. Dengan hal itu, Galet kemudian menjebak Jacob dengan mengatakan kalau ia adalah seorang pembunuh. Karena situasi itu, mereka nyaris tak bisa menyelamatkan diri. Namun akhirnya Lily berhasil membawa Jacob berteleportasi ke sekolah Hogwarts. Di sana mereka pun berkumpul bersama Newt dan yang lainnya. Dumbledore kemudian menjelaskan bahwa pemilihan pemimpin penyihir akan diadakan di hutan. Mereka pun menyusun rencana yang matang agar mereka bisa mengelabui Galet. Pada malam harinya mereka pun berkumpul di kediaman Dumbledore. Mereka rencananya akan membawa bayi Gilin dalam koper Newt yang sudah diduplikasi. Kali ini bertujuan untuk menggagalkan rencana Galet yang berniat curang dalam pemilihan. Setelah itu, Newt dan Dumbledore berbicara empat mata. Di sana, Dumbledore bercerita tentang salah satu saudarinya yang bernama Ayanna Dumbledore. Diketahui kalau Ayanna dahulu juga adalah seorang Obscurial, sama seperti Gridden. Namun karena Azana tak bisa beradaptasi dengan Obscurus di dalam tubuhnya, ia pun menjadi sosok penyendiri dan pendiam. Pada suatu hari, Aberforth marah pada Dumbledore karena ia tak setuju dengan persahabatan Dumbledore dan Galet. Hal itu pun membuat mereka bertarung, sehingga sihirnya tidak sengaja meleset menewaskan Azana. Sampai saat ini Dumbledore masih belum mengetahui tongkat siapa sebenarnya yang mengayunkan sihir ke arah Ayanna, sehingga akibat kejadian itu Dumbledore selalu dirundung rasa penyesalan dan bersalah pada Ayanna. Di sisi lain, Galet menggunakan nekromansi untuk menghidupkan bayi Gilin yang sebelumnya ia bunuh. Bayi Gilin itu rencananya akan dibawa ke pemilihan pemimpin penyihir besok pagi agar ia bisa memanipulasi hasil pemilihan. Di tengah situasi itu, Galet mendapatkan penglihatan bahwa ada satu lagi bayi Gilin di tangan Dumbledore. Ia pun marah dan langsung mengerahkan semua pengikutnya untuk merebut bayi Gilin itu dari tangan Dumbledore. Keesokan harinya, Dumbledore mempersiapkan 5 koper untuk dibawa oleh Newt dan yang lainnya. Di antara kelima koper itu ada satu koper asli yang benar-benar berisi bayi Gilin. Namun mereka semua tidak ada yang tahu koper mana yang asli. Newt dan yang lainnya lalu memilih koper mereka masing-masing dan pergi secara terpisah. Di kerajaan Butan, Newt dan yang lainnya mulai diincar oleh para pengikut Galet. Lily dan Theseus akhirnya terpojok sehingga mereka terpaksa harus bertarung sihir melawan para pengikut Galet. Ketika mereka berhasil mengalahkan beberapa pengikut Galet, mereka tiba-tiba dihentikan oleh pengikut Galet yang lain. Mereka berdua lalu dipaksa untuk menyerahkan koper yang mereka bawa. Lily dan Theseus sebenarnya merasa khawatir kalau salah satu koper itu ternyata adalah koper yang asli. Namun setelah dibuka, koper yang mereka bawa ternyata hanya berisi lembaran buku. Lily dan Theseus kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dari para pengikut Galet. Setelah itu, Jacob akhirnya bertemu dengan Queenie. Queenie meminta Jacob untuk pergi dari sana karena di sana sangatlah berbahaya. Namun Jacob menolak karena ia ingin menyelamatkan Queenie dari Galet. Sayangnya mereka berdua akhirnya ketahuan sehingga para pengikut Galet langsung menangkap Jacob. Sementara itu, Yusuf bersama para pengikut Galet memojokkan Theseus dan juga Lily. Sesuai rencana mereka di awal, Yusuf berjalan dan langsung menyerang semua pengikut Galet. Kini Yusuf akhirnya bisa bergabung kembali dengan Theseus dan juga Lily. Di sisi lain, Newt dicegat oleh salah satu pengikut Galet bernama Henry.
Henry lalu merebut koper milik Newt, dan di saat Newt diserang dari belakang, tak lama kemudian pemilihan pemimpin penyihir pun akhirnya dimulai. Jasad bayi Gilin yang dihidupkan oleh Galed dibawa ke hadapan ketiga kandidat dan ditontonkan oleh semua penyihir dari seluruh dunia, di mana mereka akan ikut menjadi saksi siapa selanjutnya yang akan menjadi pemimpin penyihir. Bayi Gilin itu tentu saja memilih Galed sebagai pemimpin penyihir yang baru. Hal itu pun menimbulkan pertentangan di antara beberapa dewan penyihir, namun mereka tak bisa berbuat apapun. Galed sebagai pemimpin yang baru kemudian menyihir Jacob di hadapan semua orang dan langsung menyatakan perang melawan kaum Nomaj atau Megel. Namun di tengah perayaan itu, Credence tiba-tiba muncul dan membongkar jati diri Galed yang sebenarnya, di mana ia adalah seorang penyihir yang sangat jahat. Di saat itulah Bounty datang menyerahkan koper yang asli kepada Newt. Newt kemudian membuka kopernya dan mengeluarkan bayi Gilin yang masih hidup. Anton yang melihat hal itu berusaha meyakinkan para penyihir kalau bayi Gilin di tangannya adalah bayi Gilin yang asli. Namun perkataannya itu tidak sesuai dengan realita, di mana bayi Gilin yang ada di tangannya akhirnya mati. Karena hal itu, semua penyihir pun sepakat akan mengadakan pemilihan ulang dengan bayi Gilin yang asli. Bayi Gilin itu kemudian berjalan mengitari para kandidat, namun ia malah berhenti di hadapan Albus Dumbledore. Kemudian Dumbledore dengan sopan mengatakan kalau ia tak ingin menjadi seorang pemimpin penyihir. Jadi bayi Gilin itu pun kembali berjalan dan menunjuk Vicentia Satos sebagai pemimpin penyihir yang baru. Galed yang kesal dengan hasil pemilihan itu lantas mencoba membunuh Credence, namun serangannya berhasil dihalau oleh Aberforth dan juga Dumbledore. Mantra bentrokan antara Dumbledore dan juga Galed mematahkan perjanjian darah yang pernah mereka buat. Dumbledore dan Galed kemudian berpindah ke dunia lain, dan di sanalah mereka saling bertarung satu sama lain. Karena pertarungan itu adalah kunci, perjanjian darah mereka pun akhirnya hancur, sehingga mereka berdua resmi terbebas dari perjanjian tersebut. Karena situasinya terpojok, Galed pun akhirnya kabur dan menghilang. Aberforth kemudian menghampiri Credence dan mengucapkan permintaan maafnya karena sudah menelantarkan Credence. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan Jacob yang akhirnya menikah dengan Queenie, dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa tonton juga video berikutnya ya. Bye bye.